Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kemudian rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali ya di pengajian rutin ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena memang kita selalu terbentur dengan ngopi pagi ya, karena ngopi pagi itu kalau sudah jam 6 itu kadang-kadang nggak bisa masuk, tapi kalau misalkan ngopi pagi itu masih ada YouTube-nya gitu aja. Tapi tetap kita berusaha masuknya ke Zoom gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini nanti seperti biasa kita baca tawasul, kemudian baca surat Al-Waqiah. Setelah itu hari Sabtu ya ini mungkin nanti ada kultum 7 menit dari Pak Win. Kita bisa mengasah ilmu dari beliau. Meskipun kita berada di Armada Daily, tapi tetap masih bisa mengasah ilmu agama ya eh, oleh Ustadz Pak Win. Bu Yani, untuk pimpin tawasul, kok malah pergi? Mau kemana ini? Mau ke pasar atau kemana? Iya. Ke pasar kali ya, Kak? Iya. Siapa Kuning-kuning ya. Kuning-kuning kayak yang biasanya itu lewat di kali itu ya. Oke. Baik Bu di Yani, silahkan pimpin tawasulnya ya. Setelah bikin itu nanti ketawa untuk Al-Waqiahnya Pak Juhari bisa dipersiapkan Al-Qur'annya untuk pimpin baca surat Al-Waqiah. Ya. Siapa itu yang ketawa? Saya kan Kak Rizal ngomong kuning-kuning loh Kak Ibu Yani, ya apa sih? Ya sambil bercanda ya Bu. Kan banyak Ya, kuning-kuning itu kan apa-apa banyak. Mungkin pagi-pagi ya biar tambah semangat ya Kak. bisa daun, bisa plastik ya, bisa rumput gitu kan. Jangan berpikir Betul. Hmm, Alhamdulillah Kepuji masuk ya ke sini ya. ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya baik Bunda Uyani, silahkan untuk pimpin tawasulnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kumpul semua belum ini semuanya? Ini saya Kak pas apa sih namanya? Kurang naik sedikit kameranya ya. Naik ya. Nah, Ya, udah belum ya? sudah pas ya. Tinggal kursinya aja dinaikkan. Baik Bunda, silakan untuk minta wasulnya. Kursinya dinaikkan gitu ya. Kayak kursi ini aja, kerajaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya, alhamdulillah ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di Zoom di tempat masing-masing dalam acara pengajian rutin membaca surat Al-Waqiah. Sebelum pengajian dibuka, kita tawasul dulu ke ahli kubur kita semua. Kalau saya bilang Husnul Ruhi, semuanya ahli kubur semuanya disebutkan ya ayah bunda semua. Dan kita juga khususkan kepada Bapak Haji Juli Irmayanto, mentor miliarder berkah kita ya. Bapak Haji Juli Irmayanto bin Bapak Haji Sudirman. Ibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa itbaihi sayyulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وخصوصا الأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم والقراء والمبشرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بشأن إلى يوم الدين سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح جميع الأولياء لله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره ونوار ضريحه سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وزداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat wa khususan ila ruhi Abah Haji Juli Irmayanto bin Bapak Haji Sudirman wa khususan ila ruhi Haji Madlias Insaman wa khususan ila ruhi Haji Asma binti Haji wa khususan ila ruhi Ibu Sofia binti Isya Injan wa khususan ila ruhi Abah Haji Dami wa khususan ila ruhi Ibu Sofia binti وخصوصا لرهي مريم بنت سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq عليها نهي وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد للذي تنهل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad lilladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil qurab wa tuqda bihil hawais wa tunalu bihi ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin yadari kulli ma'lumin lak Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad lilladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqda bihil hawais wa tunalu bihi ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah, kita baca doa dulu ya Bunda ya. Mohon diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an syadatina rasulillahi ajma'in ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma aslim isla syawaba ma qaranahu wa halalnahu wa kabbarnahu li ahli kubur waghfir lahum dzunubahum wa wasilahum kuburahum warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya maulana syawaba ma qaranahu wa kabbarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafi nabil akrami sallallahu alaihi wasallam Allahumma arhami jami'a birahmatika waskinna wa iyyahum bi fasihi jannatika wa mahali ridwanika wa dari karamatika ya arhamar rahimin Allahumma zaburin kisharona wa qbali i'tidarana wa khatim bi sholihati a'malana wa 'alal imani wal islam jam'an tawaffana wa taradi wa la tuhina Allahumma fi ghaflah wa la tawzina 'ala girrah waj'al akhira kalamina minad dunya indantiha azalinan qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ahyina 'alaiha ya hayyun wa mitna 'alaiha ya mumit wa ba'atsna 'alaiha min quburina ya ba'is wa anfa'na wa rafa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khairil khalaiqi wa afdalil bashari wa syafi'il umami yaumal hasyri wan nasri wa shalli ala Muhammad
محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك علينا ودفعنا بلاءنا يا رؤوف اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya pembacaan tawasul ahli kubur kita sudah selesai. Semoga Allah datangkan ganjarannya untuk ahli kubur kita semua dan keberkahannya untuk kita yang hadir di sini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kembalikan ke Karijal atau Bunda Wiwi. Terima kasih Bunda Uyani untuk pembacaan tawasulnya. Baik, untuk pembacaan surat Al-Waqiah, silahkan Pak Juhari untuk pimpin. Baik Bapak Ibu semuanya bisa dibuka Al-Qur'annya. Setelah Al-Waqiah kita ada kultum sebentar ya, sedikit tapi mengena dari Pak Ustadz Win ya. Biasanya kita sharing-sharing tentang Armina Daily Reward, kemudian banyak tentang Armina Daily, tapi hari ini kita ada ilmu agama sedikit ya dari Pak Win insya Allah. Baik Pak Juhari untuk pimpin baca surat Al-Waqiahnya. Iya Pak, gimana Pak? Aman suara? Aman, ya. Suaranya aman, wajahnya juga aman. Karijal suka bikin ketawa. Tadi kuning-kuning. Silakan Pak Juhari untuk pimpin baca surat Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Ida cantik amat sih Bu Ida. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروس مرفوعة إنا أنزلناهن إنكا فجعلناهن بقرا غرابا أطعام لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فسموم وحميم وذل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على إنس العظيم وكانوا يقولون إذنا منا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تعلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننسئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه طعاما فظلتم تفقهون لو نشاء جعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنزلتم شجرتها أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Win, terima kasih Pak Juhari ya atas pembacaan surat Al-Waqiahnya. Doa siapa Bu Yani biasanya? Iya, berdoa yuk. Dulu ya. Itu ya. Kita berdoa dulu ya, ayah bunda semua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم سن وجوهنا باليشار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستطيب سرار الحق ونستقل بحمد من أعطانا ونبتلي بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شقرة الموت ونزلت من النار والعفو عند الحساب اللهم طول أمورنا وشيد سدنا ونور قلوبنا وشبت إيماننا وعسن مالنا ووسع رزقنا وإلى خير قربنا وعن شر أبدنا وفي هوائزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak, tinggal dilanjut. Oke, terima kasih Bu Yani atas doanya. Baik, selanjutnya kita hari Sabtu dan Minggu. Sebelum mungkin Bu Wi ada pengumuman sedikit yang Iya. sampaikan Ya, sebelum ini tadi, ya benar. Dari Kak Vina kah? Kak Vina Oh iya. tadi malam kan keponakannya meninggal ya setelah Zoom itu. Nah, ini tadi saya ditelepon. Iya, Mas, betul. Apa? Lanjutkan. Oh iya, baik. Bantu Selanjutnya setiap hari Sabtu dan Minggu ya, kita biasanya sering dapat ilmu di Armina Daily, tapi hari ini kita dapat ilmu agama ya. Sebenarnya di komunitas ini Bu Yani banyak ustadznya ya, yang baru ada Pak Abdul Qadir, kemudian Pak Eko Puji ya. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya nanti penerusnya saya ini ya setelah Pak Wi. Amin. Alhamdulillah hari ini kita kultum kembali di hari Sabtu ya. Kalau dulu saya itu namun ya Bu, kuliah 6 tahun, tapi hari ini kita kultum kuliah 7 menit oleh Ustadz Pak Win. Ya. Sebelum ini masih bulan Sya'ban, sebelum nanti di bulan puasa ini Pak Win jadwal imam tarawih itu sudah keliling dunia, sampai keliling keluar dunia ya Pak Win ya. Amin. Dia itu di mana? Oh silakan iya Pak Win untuk ilmu agamanya 7 menit. Saya mau nanya juga Kak Rizal, mau nanya juga ini bulan puasa masih DKR ini masih ya Kak ya? Ya Bunda. Belum tahu ya ini nanti. Ya, soalnya saya belum 1 tahun kan di sini. Oke, silakan Pak Win untuk ilmu agamanya, insya Allah nanti bisa bermanfaat buat kita. Ya, ini. Baik, terima kasih Kak Riza, Bunda Dewi, Bunda Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Ya, ini masih dipanggil istrinya kayaknya ya. Iya. Cuci pakaiannya belum dicuci gitu katanya. Gagal saja. Biasa konsultan ya. Ya Bunda yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali, ini bulan Sya'ban, dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dan bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah yang menjadi wasilah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, ada yang disebut dengan tempat mustajabah doa, ada yang dimaksud dengan waktu mustajabah doa. Nah, satu dulu ya. Yang pertama adalah masuk dalam kategori tempat mustajabah doa. Jadi ada doa yang tempatnya itu adalah sangat istimewa dan tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Yang pertama yang termasuk dalam kategori tempat mustajabah doa adalah yaitu di dekat Hajar Aswad sana, yaitu di Masjidil Haram. Nah, tempat-tempat ini ya bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat ke Tanah Suci, kita akan lihat di pojok Ka'bah itu sebelah bawah itu ada Hajar Aswad. Kalau dilihat di atas di belakang itu ada lampu hijau. Ya. Jadi berseberangan, di bawahnya itu ada Hajar Aswad, di belakang di Masjidil Haramnya itu di belakang itu ada lampu hijau. Itu adalah tatkala kita memulai untuk pelaksanaan tawaf. Nah, seindah-indahnya tawaf adalah tatkala kita melaksanakan beristiqlam. Syukur bisa menyentuh ya. Syukur bisa menyentuh Ka'bah. Kalau tidak, setidak-tidaknya kita beristiqlam. Kecupkan tangan kita dan bayangkan kita bersentuhan dengan Hajar Aswad tersebut. Dengan ucapan lafaz Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu diantaranya adalah tatkala beristiqlam. Nggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak suka disentuhkan tidak gitu kan? Ya, maksudnya istiqlamnya itu ya. Beristiqlam. Nah, jadi itu yang pertama adalah tatkala kita memulai untuk pelaksanaan tawaf, itu adalah tempat yang sangat mustajabah. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori tempat mustajabah itu adalah di Maqam Ibrahim. Dulu saya membayangkan sebelum berangkat ke sana itu Maqam itu adalah makam, kuburan gitu. Awalnya begitu. Iya, benar. Tapi setelah kita mengikuti kajian dan pelaksanaan kegiatan ibadah di sana, ternyata Maqam tersebut adalah tempat di mana bekas kakinya Nabi Ibrahim yang ketika membangun Ka'bah. Nah, para jamaah disunahkan di sana adalah tatkala selepas melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, kemudian diakhiri dengan sholat sunnah di Maqam Ibrahim tersebut. Dan doanya tersebut insya Allah sangat mustajabah sekali. Bentar batuk dulu, ada konidin kah di sana? Ada. Yang ketiga yang tempat mustajabah itu ada di setengah lingkaran Ka'bah. Itu disebutnya adalah Hijr Ismail. Nah, sehebat-hebatnya dan semulia-mulianya serta sebahagia-bahagianya orang, tatkala orang melaksanakan umroh ataupun haji dan tawaf adalah orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah di Hijr Ismail tersebut. Kalau di Makkah itu kan ada lingkaran Ka'bah, di atasnya itu ada talang. Talang itu Mas. Tempat aliran air, tetapi dibuatnya dari emas itu. Itu talang emas. Nah, subhanallah di sana tidak bisa semua orang bisa melaksanakan. Di satu sisi selain berjubelnya, jamaah yang ingin sama-sama melaksanakan ibadah sholat di sana. Dan di sisi lain, waktu dan tempatnya yang sangat kecil sekali. Iya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut bisa melaksanakan sholat di sana. Tentu dengan segala kemampuan, kemauan, dan tekad yang sangat kuat. Nah, inilah mungkin yang dimaksud dengan kategori, kalau kata Pak Haji Harun ini adalah punya kekuatan dari dalam sendiri, bahwa saya ingin melaksanakan sholat sunnah di sana. Dua. Yang ketiga, yang termasuk dalam kategori tempat mustajabah itu adalah di antara Bukit Sofa dan Marwah, di mana tempat larinya Siti Hajar. Antara Bukit Sofa dan Marwah ini
sampai 7 kali berulang-ulang, dan situlah tempat yang sangat mustajabah sekali. Sedikit ada sebuah riwayat bahwa ada beberapa kelompok dalam sebuah keluarga ini yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ada yang suaminya taat kepada Allah, tetapi istrinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok seperti ini adalah kelompoknya Fir'aun. Ya, Fir'aunnya jauh dari Allah, tidak mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, Allah sebagai Allahnya, tetapi dia memerdekakan diri sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi istrinya yang sangat taat, hormat, dan khidmat serta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan dalam kelompok surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelompok yang pertama, adalah yang suaminya jauh dari agama, tetapi istri dan anaknya dekat kepada Allah. Yang kedua, ini sebaliknya, ya, justru suaminya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istri serta anaknya adalah jauh dari nilai-nilai agama. Siapa kelompok ini? Adalah diantaranya kelompoknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, beliau ini menyebarkan agama dengan ke berbagai daerah, tetapi jangankan orang lain, justru anak dan istrinya sendiri jauh dari nilai-nilai agama. Dua, ada kelompoknya itu adalah kelompok yang indah sekali. Suami dan istri taat kepada Allah. Kelompok siapakah ini? Kelompoknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, dan istrinya pun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat yang paling berbahaya. Suami, istri, dan anak jauh dari nilai-nilai agama. Siapakah kelompok seperti ini? Inilah kelompok-kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan lain-lain. Antaranya adalah kategori seperti ini. Nah, kalau kita memilih, kira-kira ayah bunda mau milih yang mana ya? Yang pertama, suaminya jauh dari Allah, istri dan dekat kepada Allah, itu kelompoknya Fir'aun. Yang kedua adalah istrinya yang dekat kepada Allah, mohon maaf, istrinya yang jauh dari Allah, sementara suaminya yang dekat kepada Allah. Yang ketiga adalah kelompoknya yang suami istri jauh dari Allah, seperti kelompoknya Abu Jahal. Dan yang keempat adalah kelompoknya yang suami istri dan anak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau milih yang mana ya, coba? Yang semuanya tadi, yang suami istri dan anak yang dekat sama Allah. Suami, istri, Nah, Ibrahim. Kelompok Nabi Ibrahim. Kelompok Nabi Ibrahim. Kelompok Nabi Ibrahim. ya, kelompok Nabi Ibrahim alaihi Salam. janji ya Bu ya, ingin seperti kelompok Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Tapi istrinya istrinya dua. Istrinya dua katanya. Ini Pak Ade kan ini bisa aja. Ya. Oke. Pokoknya mampu. Oke, itu dalam Adil. Oke. Adalah tempat yang mustajabah. Pertama tadi adalah di daerah Ka'bah, yang kedua adalah di antara lingkungan Bukit Sofa dan Marwah. Yang berikutnya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mustajabah itu adalah ada satu tempat di antara tempat makamnya Nabi Muhammad SAW dengan tempat arnya, yaitu dengan disebutnya adalah Raudhah. Raudhah ini adalah satu tanah yang khusus ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala diambil dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang berebut untuk masuk ke sana dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Raudhah tersebut. Nah, ini adalah tempat-tempat yang sangat mustajabah sekali, makanya tidak salah kalau orang-orang yang melaksanakan umroh ataupun haji berusaha untuk bisa masuk dan tembus ke tempat tersebut karena ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doanya sudah tidak dihalangi lagi. Jadi jangan heran kalau misalkan kenapa orang yang pulang dari umroh atau haji kok kekayaannya semakin bertambah, ya, kehidupannya semakin tenang, kemudian rezekinya semakin mengalir. Mungkin salah satu dia meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah termasuk dalam kategori tempat yang mustajabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita berdoa kepada Allah.
Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang Indonesia yang rata-rata adalah belum bisa melaksanakan ke sana? Di tempat yang paling tempat mustajabah untuk kita di mana? Yang pertama, untuk kaum laki-laki adalah di masjid. Ya, maka disebutnya itu sebagai Baitullah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Masjid ini adalah tempat yang sangat mulia dan sebagai tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ialah orang yang sering memakmurkan masjid. Tuh, cowok-cowok tuh ya. Sebaliknya bagi ibu-ibu, tempat yang mustajabah itu di mana? Di tempat tidurnya di kamar. Oh, Dengarkan itu yang ibu-ibu, didengarkan ya. Di tempat tidur. tidur. Kamar, ya. Astagfirullahaladzim. Ini bapak-bapak yang dengarkan gini Pak Win. Sip, Di sip, Pulau sip, Kapuk, gitu, Pak Win. Pak. Di Pulau Kapuk. Iya, iya. Siap, Jadi lanjut. sehebat-hebatnya seorang perempuan ibadah itu di mana? Adalah di kamar atau di tempat tidurnya, ya. Itu yang paling baik. Nah, boleh nggak kalau ibu-ibu melaksanakan sholat di masjid? Boleh, silakan. Selama itu tidak menjadikan fitnah. Karena diatakan ketika sholat di masjid, ibu-ibunya pakai lipstiknya adalah 4 cm tebalnya. Itu, ya, itu yang dikhawatirkan. Bukan untuk melaksanakan sholat, tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sekarang kan sudah pakai serum ya, itu kan sudah indah sekali ya, wajahnya itu kinclong, ya glowing. Apalagi sudah ini ya, ini sangat ya, ini Kak Rizal sudah bisa berhenti ini. Itu. Iya, betul Pak Win. Ibu-ibu pakai tambah glowing aja ya. Iya, Syariah Armina Daily. betul. Baik, itu adalah 4. Nah, kita kategori yang kedua. Kategori yang kedua, 2 menit lagi aja ya, jangan terlalu lama, nanti ada diskusi. Ya. Waktu mustajabah. Nah, mustajabah ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Memang doa itu ya, pertama ada yang langsung diijabah oleh Allah, yang kedua ada yang ditunda, yang ketiga ada yang ditolak. Jadi semua ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, tergantung dari sisi kebutuhan pertama. Yang kedua, tatkala kita berdoa berbaik persangka kepada Allah. Kalau kita berpandangan bahwa doa saya tidak akan dikabulkan, ya tidak akan dikabulkan itu. Tetapi kalau kita berprasangka baik, yakin Allah akan mengabulkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam HPS itu ada kan hati, pikiran, dan sikap. Nyambung sebetulnya itu. Karena ini pelajaran tauhid ini, pelajaran tasawuf yang disampaikan oleh Harun ini. Nah, waktu yang sangat mustajabah adalah yang pertama, yaitu di antara azan dan qomat. Ya, jadi setelah azan, silakan untuk berdoa. Mau sholat sunnah lebih afdal, kalaupun tidak berdoa. Itu tempatnya, waktunya sangat mustajabah. Yang kedua, yang sangat mustajabah itu waktunya adalah selepas pelaksanaan sholat wajib. Sholat wajib, silakan berdoa. Doanya sesuai dengan bahasa kita, boleh silakan. Bahasa daerah menganggap silakan. Dengan bahasa Arab boleh juga silakan. Tergantung kepada kemauan kita. Yang ketiga, waktu yang mustajabah itu adalah di sepertiga akhir malam. Ya, sepertiga akhir malam ini, ya kalau bahkan kalau baiknya, ini demi Allah saya telah bertemu dengan salah satu orang, seorang nenek-nenek sudah tua lagi. Ya, itu saya tanya usianya waktu itu. Saya tanya, Nek, apa sih rahasia awet muda? Kelihatannya masih semua gitu. Ternyata kuncinya ini adalah sesuai dengan suaranya. Double ya suaranya. Suaranya. Iya, halo. Pedot-pedot Kak Rizal. Iya. Suaranya putus-putus, mandet-mandet. Ada yang masuk? Ada suara masuk? Ya sudah Pak Win sudah. Ya. Nyaman. Iya. Jadi ternyata rahasia awet muda itu adalah diantaranya ketika ya. Nah, jadi sebelum sholat tahajud kita laksanakan mandi dulu ya, kemudian insya Allah laksanakan doa sholat tahajud tersebut dan berdoalah kepada Allah, itu waktu yang sangat mustajabah sekali. Silahkan, maka di dalam Al-Quran orang yang sering melaksanakan sholat tahajud nafilah akan diberikan tambahan dan kemuliaan oleh Allah.
Ya, apakah untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, bahkan doanya itu bukan hanya untuk keluarga kita saja. Doakan yang lain. Karena ini adalah nilai sedekah yang paling tinggi. Jadi bersedekah itu bukan hanya berbentuk materi saja, uang setiap minggu, setiap hari, setiap pagi masukkan ke kantong. Bukan itu saja. Jadi yang maksud dengan sedekah itu bisa doa, bisa pikiran, kata-kata, bahasa, apapun yang diberikan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas, itu adalah insya Allah jadi nilai sedekah. Syukur kalau kita ternyata punya rezeki. Sedekah itu udah dengan berpikiran, biarlah kecil, yang penting ikhlas, bukan begitu. Tetapi sedekah itu yang penting bisa banyak dan ikhlas, itu yang paling hebat. Ya. Nah, jadi waktu yang mustajabah adalah di sepertiga akhir malam, sudah tiga ya. Yang pertama adalah di antara adzan dan qomat, yang kedua adalah selepas sholat fardu, dan yang ketiga adalah sepertiga akhir malam. Sambil sholat tahajud, sholat hajat, silahkan. Yang keempat, waktu yang sangat mustajabah itu adalah diantaranya waktu selepas sholat subuh. Karena sholat subuh ini adalah waktu yang sangat istimewa sekali. Bahkan sebuah mengatakan, keterangan, ibadah di sholat subuh ini disaksikan langsung oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya kan sebaik-baik sedekah adalah di waktu subuh. Itu. Nah, makanya itu. Kalau misalkan kita tidak bisa setiap hari, ya simpan aja dulu di kotak kita. Tapi kita tidak ada kotak, siapkan aja nanti setiap seminggu sekali, misalkan hari Jumat, tapi niatnya ada setiap pagi gitu kan. Dikumpulkan dulu, baru kita sedekahkan. Nah itu lanjut ya. Nah kemudian apalagi yang waktu yang mustajabah itu adalah di waktu syuruk. Di waktu syuruk ini adalah 1 jam selepas sholat subuh. Ya, kalau misalkan kalau di sini ya di Bandung di Jawa Barat subuh ini kan jam 5 kurang 20 menit. Berarti ditambah 1 jam antara lain kurang lebih sekitar jam 6 kurang 20 menit ditambah 10 menit saja, jadi kurang lebih sekitar jam 6. Kalau mungkin di daerah tengah ya sekitar jam 7-an lah. Kalau daerah timur jam 8 mungkin ya itu ya. Itu perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu yang sangat berbeda. Jadi waktu syuruk ini, nah bagi bapak-bapak diusahakan sekali. Kalau memang ternyata kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, jangan dulu keluar dari masjid. Diam dulu. Setidak-tidaknya diusahakan baca ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun wirid, ataupun doa, sambil menjelang waktu syuruk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya adalah usolli sunatan isyraq raka'ataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Suratnya bebas ya. Mau pakai surat tambahan boleh, lebih afdol, tidak pun tidak ada masalah, tidak wajib. Nah, apa sih fadilahnya ketika kita melaksanakan sholat isyraq bagi kaum bapak-bapak? Nanti ibu-ibu bagaimana? Sama, ibu-ibu juga boleh silakan sholat isyraq. Jadi selepas sholat subuh jangan dulu keluar dari kamar. Diam dulu di tempat. Ya. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, ya misalkan menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada suami atau kepada anak, tapi harus balik lagi. Nah, sholat isyraq inilah apabila kita laksanakan, maka insya Allah fadilahnya, keutamaannya dan keberkahannya dari Allah, selaksana dia telah melaksanakan haji dan umrah. Aduh, luar biasa ini Pak Bu ya. Jadi kalau melaksanakan sholat isyraq saja 2 rakaat, maka kita telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah waktu yang sangat mustajabah itu adalah di sepenggal matahari di atas kita. Kapan waktunya? Itulah waktu duha. Ya, waktu duha ini. Jadi kalau misalkan suami kita pergi ke pasar, pergi ke ladang, pergi ke kantor, maka ibu-ibu segeralah menggelar sajadah. Apa yang dilakukan? Laksanakan sholat duha. Minimal 2 rakaat. Ya, ada istilahnya juga kalau sholatnya orang kaya minimal 6 rakaat gitu. Boleh gitu. Nah, apa yang dikatakan dan diungkapkan serta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa khusus. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana muharraman fa tahhirhu. Ya Allah,
Kalau masih ada rezeki buat suami saya, buat kami, masih ada di langit, ya Allah, turunkan ya Allah. Kalau masih ada di dasar bumi, ya Allah, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Saya khawatir rezeki yang telah dapatkan ini terkena barang haram, halalkan ya Allah. Berkat apa kemuliaannya duha di waktu pagi hari ini. Nah, inilah indahnya tatkala kita berdoa kepada Allah. Yang pertama ada tempat mustajabah, dan yang kedua ada waktu mustajabah tatkala kita berdoa kepada Allah. Pandai-pandai kita mengatur tempat, bukan berarti waktu yang lain tidak bagus, tidak ya. Tetap bagus, tetapi ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam hari dalam satu minggu sama kan, tetapi ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu apa? Rajanya hari dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Jadi tatkala dia berdoa, tatkala dia bersedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya. Insyaallah lain waktu dan kesempatan serta gelombang yang sama kita akan bertemu dan bersua kembali. Usikum manasib taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Riza, Bunda Wili, kami silakan. Pak Win, tanya Pak Win. Niatnya tadi salat suruk Pak Win. Sholat surup. Usolli sunatal Sunatal Isra. Isyraq. Sunatan Isyraq. Sunatan Isyraq rak'ataini. Usolli sunatan Isyraq rak'ataini. Biasa mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, biasa siap. Nah, rakaat pertama setelah suratul Fatihah adalah surat Al-Kafirun ya. Nah, kemudian rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Nah, kalau surat duha diutamakan ya, diutamakan boleh ya. Kalaupun tidak hafal tidak masalah. Kalau surat duha itu diutamakan, rakaat yang pertama adalah Asy-Syamsi. ya. وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Itu rakaat pertama. Pertama itu. Kalau saya suka waduha aja. Kalau saya suka waduha. Boleh silakan. Nah, rakaat yang kedua setelah wasyamsi, baru rakaat yang kedua adalah surat duha. Gitu ya. Nah, kalau misalkan rakaat pertama bagaimana? Saya sudah biasa rakaat pertama ad-duha, yang kedua surat Al-Ikhlas, boleh. Yang itu tidak boleh. Rakaat kedua baca surat Kulhu, nggak boleh. Tahu nggak? Kenapa tidak boleh baca surat Kulhu? Surat Al-Ikhlas. Udah jam 6 ini ya Ibu semuanya. Udah jam 6 ya, Pak Win. Ya, udah cukup. Ini sudah jam 6 ya. Udah jam 6 ini. Ya. Lanjut. Saatnya ngopi pagi ya. Alhamdulillah ini. Ngopi pagi ini ya. Ada linknya udah keluar ya Bu? Linknya udah keluar ngopi pagi. Sudah keluar. Siapa? Oh iya. Siapa? Sudah keluar. Ngopi Ya. pagi sudah. Ngopi pagi sudah Oke. keluar. Oke. Pak Rizal. Ya. Pak Rizal. Ya. Bunda Wiwi mana? Udah keluar. Waduh. Iya, halo. Iya, Kak Rizal itu tadi pesan dari Kak Vina, tolong Oh iya. disampaikan. Bapak Ibu semuanya, tadi malam kita baru dapat kabar dari saudara kita semua, Ibu Ervina, karena keponakannya itu kecelakaan ya. Karena memang usianya itu masih muda, 20 tahun, tapi Allah ya manggil beliaunya dulu. Malah kita baca surat Al-Fatihah ya kepada beliaunya, semoga arwahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu semuanya, karena ngopi pagi udah keluar ya. Terima kasih untuk Pak Win atas ilmunya, karena semuanya tadi kita membayangkan di Baitullah ya, terkait Hajar Aswad. Bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya ibu-ibu yang belum pernah mencium Hajar Aswad, cium tangan suaminya dulu, ya enggak apa-apa ya. Apabila kalau suaminya itu hitamnya banget ya Pak Win, aswadnya kebangetan ya.
Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita ngopi pagi dulu. Teleponnya digelowingkan dulu Pak Rizal. Iya. Kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allah. Terima kasih Pak Eko ya. Alhamdulillah Pak Eko udah ya. Oke, kita ngopi pagi dulu. Kita besok kembali bertemu lagi dengan ilmu-ilmu yang baru. Amin. Terima kasih. Kami